mengajak, memperolok-olok, menghina syiar-syiar Islam. Mereka kufur kepada Allah dan mereka menghinakan ayat-ayat Allah. Kemarin sudah kita sebutkan contoh-contohnya. Bagaimana kalimat-kalimat kufur itu diungkapkan anak-anak muda sekarang ini. Ya, kemarin sudah kita contohkan. Ya, besok kalau ada jenazah tidak usah dikafani pakai putih lagi. Ya, dikafani saja pakai kain hitam. Sebab kalau kain hitam nanti begitu dikuburkan kainnya warnanya sama dengan warna tanahnya. Kalau warnanya sama dengan tanah, nanti dilompati malaikat mungkar dan nakir, malaikat tidak akan bertanya karena sama, tidak terlihat. Ini kalimat kufur. Besok di surga tidak boleh merokok sebab di surga tidak ada api. Itu kalimat-kalimat yang ini menghina. Hati-hati. Ya. Jangan kemudian sholatnya terlambat sebab nanti malaikat bingung nyatet. Sejak kapan malaikat kok bingung? Sejak kapan kok malaikat teknologinya lelet, keliru itu sejak kapan? Maka kita berhati-hati untuk tidak menghina syiar-syiar Islam, tidak merendahkan malaikat, tidak menghinakan malaikat itu sendiri, yaitu sebenarnya adalah kita ini wajib menghormati, mengagungkan, memuliakan Allah, Rasulullah, kitabnya, para malaikatnya, semuanya diagungkan dan dimuliakan. Di ayat 141 ini dimulai dari kalimat alladzina yatarabbasu nabikum, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Orang-orang munafik itu cari celah. Apa yang akan terjadi pada kaum mukminin? Kalau ada lengahnya, mereka masuk. Contoh, ketika perang Uhud, kaum muslimin pasukannya 1000. Yang balik kanan pulang ke Madinah 300. Bagaimana peran kaum munafik yang jumlahnya sedikit bisa mempengaruhi 300 orang untuk balik kanan pulang, tidak ikut perang Uhud, digembosi orang-orang munafik. Masjid Diror, siapa yang bangun? Orang munafik. Ya, banyak peristiwa kemudian disebutkan dalam Al-Quran itu. Kalau dirinci ada 18 perilakunya orang-orang munafik. Di antaranya ada di ayat-ayat ini. Orang-orang munafik itu menunggu apa yang akan terjadi pada kaum muslimin. Menunggu apa? Satu, ya, fa in kana lakum fathun minallahi, apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, orang-orang munafik berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Alam nakum ma'akum. Seolah-olah kaum munafik itu punya kontribusi, punya peran. Orang-orang munafik berwajah ganda, berkepribadian ganda. Kalau ada kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka berkata bahwa kami ini ikut terlibat, memberikan dukungan, memberikan sokongan. Kami bantu engkau. Ya, itu orang-orang munafik. Tapi sebaliknya, wa in kana lil kafirina nasibun, dan jika orang-orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Sifatnya orang-orang munafik. Mana kemenangan mereka berpihak, mana kekalahan mereka berpaling. Kalau yang menang kaum muslimin, orang munafik mendekat kepada kaum muslimin. Kalau yang menang orang-orang kafir, yaitu orang-orang munafik, berpaling kepada orang-orang kafir. Itulah munafik. Nah, munafik yang disebutkan di ayat-ayat ini adalah munafik keyakinan.
nifak i'tiqadi. Kan ada dua jenis kemunafikan. Satu nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Yang kedua nifak amali, nifak perbuatan. Nifak i'tiqadi, nifak keyakinan itu, munafik keyakinan itu orang yang imannya hanya di lisannya tetapi di dalam hatinya tidak ada iman. Itu munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Ya, seperti yang disebutkan di dalam sejarah, dalam hadis, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ya, itu disebut munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Maka yang munafik keyakinan ini masuk ke neraka jahanam. Berbeda yang kedua nanti, munafik itu munafik amali, munafik perbuatan. Yang tandanya itu adalah apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Apabila dipercaya, dia khianat. Nah, insya Allah kita di sini, insya Allah ya, insya Allah semua yang hadir di sini ini, insya Allah kita ini tidak nifak i'tiqadi, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Insya Allah kita ini iman sepenuhnya kepada Allah. Ya, yang perlu dibenahi di dalam diri kita jamaah, yang perlu dinaikkan di dalam diri kita adalah jangan sampai kita ini punya nifak amali, kemunafikan yang bersifat amaliyah. Tadi itu 3 diantaranya. 1, bila bicara dusta. Ayo teman-teman, jangan kemudian berbicara dusta. Ngomong apa adanya saja. Ini zaman keterbukaan. Mudah untuk mendeteksi Anda itu bohong atau jujur. Ngomong apa adanya saja. Ya. Kemarin ada sahabat kita bertanya, ya, di luar forum WA ke saya, Pak, saya mau tanya. Monggo silahkan Mas. Ya, kurang lebih bahasanya begini, saya ini jual komputer berikut produk penunjangnya. Ketika ada user, ada pembeli, kemudian beli kepada kami, ya, kami sudah mengarahkan untuk beli produk itu yang original, yang ori, tidak yang KW. Saya sudah mengedukasi, sudah mengajak orang untuk beli produk yang ori. Tapi user ada juga yang pengennya beli itu produk yang KW. Kalau begitu pertanyaan saya bohong tidak? Yang kedua, rezeki saya halal atau tidak? Nah, ngomong yang apa adanya saja. Ya. Jangan buat nota kosong. Itu bagian dari kejujuran kita bertransaksi. Jangan memanipulasi data. Itu kan bagian kejujuran kita. Ya. Ini ya teman-teman, jangan memanipulasi data. Jangan buat nota kosong. Bagian dari kejujuran kita. Kalau kita jualan yang kemudian berkaitan dengan takaran dan timbangan, takar dan timbanglah yang adil. Itu supaya kita terhindar dari munafik yang perbuatan. Bila berbicara dia jujur, ya kan? Bila dia diberi amanah dia dipercaya, tidak berkhianat. Yang ketiga apabila dia berjanji menepati. Itu kita. Jangan sampai diberi amanah tidak dilaksanakan dengan baik. Bagian dari menjaga amanah itu adalah melaksanakan amanah dengan profesional. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kerjakan dengan penuh keikhlasan. Mari malam ini teman-teman yang muda-muda belajar. Ayo kita tingkatkan akhlak di dalam hati kita itu supaya betul-betul menjadi orang yang ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas timbul kemunafikan. Ya, insya Allah kalau kita ini tidak ada yang insya Allah nifak yang i'tiqadi, insya Allah tidaklah. Ya, tapi yang nifak amali mungkin masih ada. Oleh karena itu ayat berikutnya, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Orang-orang munafik itu Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Bapak Ibu sekalian,
semakin kita ini belajar Al-Quran, semakin lama, semakin dalam, semakin ngerti maknanya, ya kita ini akan semakin takut pada Allah. Bener, ya. Kalau yang sering sholat subuh di Al-Falah, insya Allah merasakan, ya. Pak Aris ini, ya salah satunya Pak Aris ini, Pak Aris sering sholat subuh di sini itu merasakan. Saya beberapa hari akhir ini kalau sholat subuh itu tidak baca ayat panjang-panjang Pak Aris, ya kan? Agak pendek kan? Kenapa saya bacanya pendek? Karena setiap kali saya baca, lutut saya ini bergetar. Wedi, Pak. Jadi lutut itu bergetar takut Mas Ilham. Jadi waladhdallin amin. Nah, begitu baca ayat terkait dengan doa, terkait dengan dosa, terkait dengan kemunafikan, saya takutnya luar biasa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Berhenti sejenak karena tidak kuat. Ya. Jadi teman-teman, ayo yang belajar tafsirnya baru gabung 2 bulan, baru gabung 3 bulan, istiqomah. Nanti di tengah perjalanan umur kita, Allah tanamkan, Allah berikan rasa takut di dalam diri kita, sehingga kita terhindar salah satunya dari kemunafikan. Karena orang munafik itu dia berbohong kepada Allah. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallaha, orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah lah yang akan menipu mereka, ya. Jadi dan Allah akan membalas tipuan orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati, dan apabila orang-orang munafik itu berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Dalam riwayat disebutkan, ya, orang munafik itu kalau zuhur ikut sholat Nabi, orang munafik itu kalau asar ikut sholat Nabi, orang munafik itu kalau maghrib ikut sholat. Tapi ikut sholatnya munafik kapan? Nunggu mataharinya tenggelam, nunggu agak gelap supaya tidak terlihat karena sudah males. Itu munafik, ya. Jadi kalau di waktu zuhur dan asar karena dilihat banyak orang berbeda. Tapi ketika maghrib itu nunggu mataharinya agak tenggelam, kemudian mereka sudah tidak terlihat, baru ikut, baru gabung kepada shaf sholat. Maka sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya, sholat isya dan sholat subuh. Nih, maka Bapak sekalian, Ibu, ya, kalau nanti kita itu sholat subuh kok berjamaah, kita ini dapat fadilah, keutamaan, seolah-olah kita sudah sholat semalam suntuk. Karena berat sholat subuh berjamaah itu. Apalagi anak-anak muda, sholat subuh ke berjamaah itu luar biasa. Di kampung bukankah tinggal bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu, ya kan? Nah, ini kalau nanti subuh kita itu bisa sholat berjamaah, luar biasa, ya. Maka ayo anak-anak muda, salah satu tanda bahwa Anda itu imannya bagus adalah sholat subuh berjamaah. Nah, dulu guru kita, ya termasuk sesepuh kita di Masjid Raya Al-Falah, beliau Al-Ustadz Sururi, ya, menyampaikan kepada ibu-ibu itu, ibu-ibu kalau mau cari calon menantu, cek saja di 2 sholatnya, di 2 waktu. Maghrib itu di mana, subuh itu di mana. Kalau maghrib itu masih berada di masih di tempat tongkrongan, subuh itu masih di atas bantal, jangan diterima.
Itu beliau menyampaikan nasihat kepada kami waktu itu, ya kan? Kita juga diberi nasihat oleh beliau, kalau pengen golek mantu itu deloken salat maghribe karo salat subuhe. Maghribe isih dolan, subuhe apa isih turu. Nek isih ngono kuwi berarti orang ini belum mapan secara spiritualnya. Oleh karena itu kalau orang sudah maghrib itu sudah hadir di masjid, insya Allah isaknya dia akan mudah untuk dimudahkan sholat isya berjamaah. Begitu juga kalau subuhnya dia tertib, insya Allah sholat yang lainnya tertib. Ini perlu waktu lama, perlu waktu lama. Oke, ini anak-anak muda ini coba kalau di rumah, andaikan tidak di sini Mas, masih Cal, masih Mama Sri ini, kalau tidak di sini di rumah tidur jam berapa? Masuk jam 9 tidur kamu? Enggak. Mas Rio jam berapa tidur di rumah? Jam 12 Pak. Mas Ical jam berapa? Jam 1 Pak, nggak bisa tidur. Karena anak muda wajar. Ya nanti kalau sudah berkeluarga beda. Oke. Apabila mereka itu berdiri untuk sholat, qamu kusala. Ya mereka malas. Yura'unan nasa. Mereka bermaksud riya, yaitu sombong di hadapan manusia. Ya, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut asma Allah kecuali sedikit sekali. Jadi ibadah ini bisa rusak karena dua hal. Satu riya, dua sum'ah. Riya itu ingin diperlihatkan, sum'ah itu ingin didengarkan orang. Ya. Dua hal yang kemudian merusak ibadah kita. Riya, sum'ah. Riya itu ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengar banyak orang. Didengar sebagai seorang pemberani, didengar sebagai seorang yang banyak sedekah, didengar sebagai orang yang pinter. Nah, itu sum'ah. Maka dalam satu hadis disebutkan Bapak Ibu sekalian, ada ahli Quran yang besok masuk neraka, ada mujahid yang besok masuk ke neraka. Satu lagi hadisnya itu ada orang yang kaya, dermawan tapi masuk ke neraka. Kenapa? Yang dermawan tidak ikhlas, yang mujahid tidak ikhlas, bukan tujuannya lillahi ta'ala. Yang ahli Quran hanya ingin dikatakan sebagai orang yang pinter. Saya juga belajar malam hari ini supaya saya ngaji ini lillahi ta'ala, bukan untuk mencari dipuji orang, bukan untuk kemudian followersnya banyak. Maka perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang muda-muda, kenapa waktu ada rapat di internal, yuk sekarang Ustadz Lutfan dibuat posternya yang bagus, nanti biar yang ikut banyak, biar followersnya banyak. Enggak, saya tidak butuh itu, malah justru saya khawatir. Ya, saya ingin majelis ini tumbuh organik. Tumbuh organik itu apa? Orang datang itu karena panggilan jiwanya, dia ingin bersihkan dirinya, dia ingin tazkiyatun nafas, dia butuh ilmu, bukan karena ingin ketemu saya, tidak. Saya ingin organik, Mas. Jadi majelis kita yang dahulu Pak Kus ya sudah membersamai kita sudah berapa tahun Pak Kus ya ini ya? Sudah Pak Bambang Edi, dulu kan masih 20 orang. Pak Sis nggih, 20 orang belum ada. Buku ininya, buku absensinya masih ada, Mas. Buku absensinya masih ada. Waktu itu tafsir ayat ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Ya, Mas juga masih ingat ya, kita belum ada 20 orang ya. Saya ingin itu organik tumbuhnya. Orang terpanggil untuk mentazkiyatun nafas dirinya, mensucikan dirinya. Ya. Nah, ini supaya apa? Supaya tidak ada orang-orang yang kemudian punya niatan lain kecuali lillahi ta'ala. Supaya orang istiqomah. Oh ya, saya ingin hadir di majelis itu karena ingin mensucikan diri, ingin membentuk karakter diri, ingin menjadi bertakwa, ingin akhlaknya baik, ingin pemahaman Al-Qur'annya lebih bagus lagi. Ya. Baik, ayat berikutnya. Mudzabdzabina baina dzalik. Maka orang Arab mengatakan, ya, ayatnya ini tadi saya perlihatkan dulu. Orang-orang yang kemudian memiliki pribadi ganda, memiliki sifat, memiliki
karakter ya, pribadi ganda seperti itu disebut hipokrit, itu dalam bahasa Arab disebut mudzabdzab. Contoh, saya mengatakan innahu rajulun mudzabdzab. Ya, rajulun mudzabdzab itu berarti orang yang pelin-pelan, hipokrit. Jadi bahasanya mudzabdzab. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat yang susah diucapkan menunjukkan maknanya juga susah. Kalimat susah diucapkan maknanya juga susah. Idza zulzilatil zulzila, gempa. Ada kan? Gempa itu kan proses ininya kan berat, peristiwanya berat. Maka kalimatnya zulzila. Ya. Wallaili idza as. Ya. Jadi kalau kalimat sudah di dalam Al-Qur'an itu sudah susah, susunannya susah, kemudian pengucapannya susah, itu maknanya juga berat. Rajulun mudzabdzab, laki-laki seorang yang pelin-pelan, hipokrit, ya, munafik. Mudzabdzab, tidak ke sana, tidak ke sini. Dia berdiri di tengah-tengah untuk mencari aman. Ya, punya watak kalau sebagai karyawan, sebagai bawahan punya mental ABS. Asal bapak senang. Betul ya Mas ya? ABS, asal bapak senang. Jadi faktanya ditutupi. Yang penting babi kelihatan bahagia. Jangan menutupi fakta. Ya, ini mudzabdzab. Orang-orang munafik itu mudzabdzab. Mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak ke sana dan juga tidak ke sana. Cari aman, mana yang menguntungkan? Ya, mana yang menguntungkan? Kalau di sini nggak bisa menjilat, ke sana menjilatnya. Ke sini nggak dapat keuntungan, cari yang sana. Ini orang tidak punya pendirian. Maka kita melalui majelis ini teman-teman sekalian, yuk didik diri kita ini menjadi orang yang prinsipnya kuat. Saya sampaikan personal branding paling kuat pada diri kita adalah akhlak. Kalau Anda punya bisnis, punya usaha yang bertahan lama, yang kemudian rezekinya mengalir terus semakin membesar, bertumbuh, itu karena yang punya memiliki akhlak yang kuat, memiliki pribadi yang jelas, memiliki sifat yang baik. Saya memberikan contoh gambarannya begini. Ada seorang bapak-bapak pulang dari bekerja, pulang dia bawa botol, di dalam botol ada jeruknya. Anak itu tanya, ayah, bagaimana cara memasukkan jeruk ini ke dalam botol? Padahal lubangnya botol kecil, kok jeruknya bisa di dalam, bagaimana? Bapaknya berkata, nak, besok pagi ikut ayah. Kemana ya? Ke kebun jeruk. Setelah di kebun jeruk, bapaknya menjelaskan, nak, bagaimana cara menjelaskannya jeruk itu masuk ke dalam botol ini? Mari, ini ada botol, lubangnya kan kecil. Maka kalau ada jeruk yang masih kecil itu masukkan ke dalam botol. Ketika sudah masuk, maka kemudian jeruk ini akan berkembang di dalam, bertumbuh di dalam botol sehingga dia besar. Sehingga jeruknya lebih besar dibandingkan lubang botolnya. Nah, hari ini ayah sedang mengajarkan pada dirimu, nak, bahwa botol ini adalah kamu dan jeruk itu adalah akhlakmu. Botol ini adalah dirimu dan jeruk itu adalah akhlakmu. Maka biarkan dirimu seperti botol ini dan kemudian didiklah dirimu, jadikan akhlakmu di dalam dirimu itu seperti halnya jeruk, dia bertumbuh sampai memenuhi botol ini. Dan tidak ada orang yang mampu untuk mengangkat, tidak ada orang yang bisa mengambil jeruk ini dari dalam botol. Sebagaimana orang tidak mungkin akan mengambil akhlakmu dari dalam dirimu, sebab sudah tertanam kuat. Maka kembali saya sampaikan pada jamaah, mari perkuat diri kita di apa? Adab. Mbok menowo barangkali yang memasukkan kita besok ke dalam surga itu karena akhlak. Karena akhlak. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, dalam hidup ini sebisa mungkin
itu semuanya mencontoh Nabi. Bahkan sampai urusan sandal saja mencontoh Nabi. Jangan pakai sendal selen. Selen, bahasa Indonesia ini selen? Bahasa Indonesia ini selen apa Mas? Bahasa Indonesia selen. Saya cari susah. Bahasa Indonesia selen apa Mas? Saya susah mencari. Bahasa Indonesia selen itu apa Mas gitu. Jangan pakai sendal selen. Selen itu sendal yang bukan pasangannya gitu aja. Ya. Jangan pakai sendal yang bukan pasangannya. Dalam hal bersendal saja, pakai sendal saja. Kalau bisa itu pakai sendal yang pasangannya. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau bisa engkau melangkahkan kaki satu langkah kaki saja, itu mencontoh Nabi. Melangkahkan satu kaki saja mencontoh Nabi, apalagi melangkahkan beribu-ribu kaki, apalagi melakukan banyak hal. Maka tentu kalau bisa sebisa mungkin mencontoh Nabi. Saya mencontohkan, suatu hari Abu Bakar itu duduk, tiba-tiba nangis. Abu Bakar tiba-tiba nangis. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, aku melihat Rasul menangis, maka aku pun ikut nangis. Sampai seperti itu. Ali bin Abi Thalib naik unta, naik kuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Sampai doanya selesai, beliau kemudian tertawa. Ketika ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa Anda tertawa? Beliau menjawab, dulu aku melihat Nabi itu begitu. Kalau naik kendaraan, zikirnya seperti ini, kemudian tertawa. Jadi mengikuti Nabi apa adanya. Nabi nangis, ikut nangis. Nabi tertawa, ikut tertawa. Saking cintanya sahabat kepada Nabi. Baik, munafik yang berikutnya itu tadi adalah wa may yudlilillahu, dan barang siapa disesatkan oleh Allah falan tajida, tidak mungkin akan mendapatkan jalan, tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk, tidak mungkin akan mendapatkan yaitu jalan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidul kafirina auliya, janganlah kau jadikan orang-orang kafir itu sebagai auliya, jamak dari wali, pelindung, pemimpin, kekasih, teman dekat. Maknanya semuanya sama. Hei orang-orang beriman, jangan kau jadikan orang-orang kafir itu, tidak boleh dijadikan teman dekat, tidak boleh dijadikan pelindung, tidak boleh dijadikan pemimpin. Teman dekat saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Ya, pemimpin saja tidak boleh, apalagi pelindung. Ya, dengan meninggalkan orang-orang beriman, apakah engkau aturiduna antajalu lillahi alaikum sultanan mubina? Ya, apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Ya. Baik. Yang berikutnya, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fit darkil asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik itu di neraka jahanam, dia berada di lapis paling bawah. Loh, ternyata neraka jahanam itu besok berlapis-lapis, betul. Ternyata di neraka jahanam itu ada tingkat-tingkatnya, betul. Ternyata di neraka jahanam itu ada kotak-kotaknya, betul. Ternyata di neraka jahanam itu ada penjara-penjaranya, betul. Jadi di neraka jahanam ada jerujinya, ada penjaranya, ada lapis-lapisnya, ada tingkatannya, betul. Ada lapis untuk orang-orang kafir, ada lapis untuk orang-orang munafik. Ya, tetapi juga ada orang yang kemudian beriman, dimasukkan sebentar ke neraka jahanam, kemudian dinaikkan lagi, dientaski dari neraka jahanam, ada. Jadi di mana posisinya orang-orang munafik? Fit darkil asfali minan nar, yaitu adalah berada pada tingkatan paling bawah dari neraka, paling bawah. Ya. Walan tajidalahum nasiro, dan kamu tidak akan mendapati orang-orang munafik itu atau nasiro, ada yang menolong mereka. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki diri, wa tasumu billah, yaitu berpegang teguh kepada Allah, wa akhlasu dinahum, mereka itu ikhlas di jalan Allah. Maka kuncinya orang itu kalau ingin taubat dari kemunafikan, ikhlaskan. Ikhlaskan itu apa? Murnikan keimanannya.
Jadi ikhlas itu artinya secara bahasa adalah murni. Seperti halnya bahan untuk emas. Jadi apa itu? Emas yang diambil dari bumi itu kemudian masih mentah. Ya, kalau kemudian untuk mengambilnya menjadi lebih bagus diproses, maka dia dibakar. Dibakar itu proses pemurnian. Itu namanya proses ikhlas. Begitu juga iman. Imannya orang munafik itu, kalau dia mau sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka kemunafikannya ditinggal, kemudian beriman sesungguhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemudian ada sahabat-sahabat yang kemudian sampai mati tetap kemudian itu munafik? Ada. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, itu Nabi minum. Kemudian setelah minum itu Abdullah berkata, "Ya Rasul, ya, jangan kau habiskan, sisakan minumnya, akan aku bawa pulang." Untuk siapa Abdullah? Untuk bapakku. Bapakku namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Untuk bapakku. Karena bapakku ini kan tokoh kemunafikan. Nanti akan aku berikan pada bapakku. Maka kemudian Abdullah ini bawa pulang sisa minumnya Nabi, diberikan kepada bapaknya. "Pak, ini Pak diminum Pak." Bahasa kita, "Apa itu Nak?" "Ini sisa minumnya Nabi Pak. Ya, mudah-mudahan dengan kau minum ini Pak, kemunafikanmu berhenti, kemunafikanmu sembuh." Ya, bapaknya malah nantang, "Andaikan Muhammad itu berada di depanku, maka aku ludahi wajahnya." Itu kata bapaknya. Anaknya itu sudah getem-getem pengen mukuli bapaknya, ya, tapi kemudian apa itu ditahan hal itu, ya. Jadi Bapak sekalian, anaknya sahabat yang luar biasa, tapi bapaknya adalah tokoh kemunafikan. Apa ini enggak perang batin dalam kehidupan sehari-hari antara anak dengan bapak? Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. "Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara." Maka melalui majelis ini Pak, yang sepuh-sepuh, yang senior, usianya di atas saya, andaikan saya ngomongnya sudah kebablasan, andaikan saya kemudian sudah berlebihan, andaikan saya sudah narsis, ya, sudah melewati batas, tolong diingatkan saya tolong dinasehati. Saya anak muda, ya, supaya saya tidak jadi munafik, pinter ngomong nang ra iso nglakoni. Napa Pak Manto? Jarkoni, iso ujar ra iso nglakoni. Hati-hati, saya juga ngati-hati betul, ya, ngati-hati betul, supaya saya tidak masuk dalam kategori seperti ini, kan bahaya sekali ini, ya. Lanjut, "Man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi." Siapa yang ingin terkenal, maka Allah membuatnya terkenal dengan apa yang diharapkannya. Maka saya tidak mau hanya sekedar terkenal, tidak mau terkenal di dunia tapi besok di akhirat tidak dapat apa-apa. Maniman, ya. "Man samma'a samma'allahu bihi." Siapa yang ingin terkenal, maka Allah membuatnya terkenal dengan apa yang diharapkan. Untuk apa terkenal? Wong 20 tahun lagi muncul generasi yang lebih pinter. Untuk apa terkenal kalau tidak dapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, "Wa man ra'a," siapa yang ingin riya, maka Allah menjadikannya terkenal dengan apa yang dipamerkannya. Maka tadi saya matur, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal, satu sum'ah, yang kedua adalah riya, yang menghancurkan, yang menghabiskan, yang kemudian ibadah kita sia-sia karena dua hal, sum'ah dan riya. Sum'ah ingin didengar, ingin jadi orang terkenal, riya juga ingin jadi terkenal karena memamerkan amal ibadahnya. Saya tidak mau seperti itu. Begitupun juga seluruh jamaah yang ahli sedekah, ya, sembunyikan sedekahnya, ya. Kalau bisa, ada saatnya kita itu menyembunyikan sedekah, ada saatnya kita itu menampakkan sedekah, ya, begitu. Baik. Hudzaifah ibnul Yaman, orang munafik saat ini lebih jelek dari orang munafik di masa Rasul. Dahulu kemunafikan itu disembunyikan, sedangkan saat ini terang-terangan.
Jadi bolehkah kita ini sedekah terang-terangan sekarang ini? Sebab kemaksiatan juga terang-terangan. Ya kan? Dulu di zaman para ulama-ulama dahulu orang bermaksiat itu sembunyi-sembunyi. Nah sekarang bermaksiat itu terang-terangan. Bolehkah kita menampakkan sedekah itu terang-terangan dalam rangka syiarnya agama jangan sampai kalah dengan syiarnya kemaksiatan. Jangan sampai syiarnya agama itu kalah dengan syiar kemaksiatan. Saya menyimak pengajiannya Gus Baha itu, beliau ketika ditanya membahas tentang musik itu, beliau menyatakan bahwa musik itu adalah syiarul fasakoh, simbol-simbol kefasikan. Maka beliau ketika ditanya musik itu bagaimana, haram. Padahal beliau ulama Indonesia, dia tidak pernah belajar kepada ulama-ulama di Timur Tengah. Beliau mengambil pendapatnya Imam An-Nawawi bahwa musik itu adalah syiarul fasakoh. Perkara berikutnya itu orang itu kemudian main musik, berikutnya kemudian ada ahli hadis yang kemudian juga bisa bermain musik, itu soal lain. Tapi ketika ditanya hukumnya bagaimana, haram. Supaya apa? Jangan sampai ada simbol-simbol kemaksiatan itu lebih unggul daripada simbol kebaikan. Jadi mbak-mbak berkerudung, bagaimana berkerudung? Berkerudung supaya apa? Simbol kebaikan ini lebih unggul daripada simbol kemaksiatan. Gitu. Sekolah menampakkan ciri Islami, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebab orang bermaksiat itu sudah terang-terangan, maka simbol kebaikan juga harus ditampakkan. Tapi ada kalanya kita itu beramal yang tahu hanya Allah. Saat kita sholat tahajud, saat kita uzlah, ya teman-teman yang muda-muda itu kalau punya waktu di akhir pekan, uzlah, menyepi, berkontemplasi, menyendiri, berpikir, tafakur pada Allah, minta petunjuk, itu sendiri. Ada saatnya kita itu syiar jamaah, ada kalanya kita itu individu. Jamaahnya kapan? Saat ngaji jamaah. Jamaahnya kapan? Saat sholat. Jamaahnya kapan? Saat makan-makan. Sendirinya kapan? Saat berdoa. Sendirinya kapan? Saat kita bertaubat. Sendirinya kapan? Saat kita menangisi dosa-dosa. Sendiri. Jadi nikmati. Saat kita bersama dinikmati kebersamaan ini. Tapi saat sendiri dinikmati kesendiriannya. Dinikmati kalau kita nangis gitu ya. Kita berdoa nangis, ya Allah, kapan selesai ujian ini? Ya Allah, kapan terwujudnya harapan ini? Enggak apa-apa nangis sendiri. Karena itu butuh kesendirian. Saat sendiri nangislah, saat bersama-sama tampakkanlah kebahagiaan. Ya. Ini perlu saya sampaikan soal perilaku individual dan perilaku komunal. Perilaku komunal itu, kita ini kan kalau dilihat secara umum kan kita ini orang baik semuanya. Secara umum kan begitu kan? Secara umum kita itu sholatnya tertib, ngajinya tertib, makannya juga adabnya dijaga. Kan perilaku komunalnya begitu. Tapi jangan sampai kemudian perilaku komunal itu ketika dia sendiri kemudian melakukan kemaksiatan. Andaikan kepepet dia melakukan kemaksiatan, segera bertaubat. Jangan sampai kemudian antara perilaku komunal dengan perilaku individu itu berbanding terbalik. Contoh, sahabat-sahabat kita yang ngajar, bekerja di lembaga-lembaga lazismu misalnya, sekolahnya sekolah favorit Islam, saat bersama teman-temannya dijaga, makannya hati-hati, pakai tangan kanan, duduk, begitu di rumah dia minum pakai tangan kiri, berdiri. Ya, saat di kantor dia pipisnya jongkok, saat di rumah pipisnya berdiri. Kan berarti perilaku komunal dengan perilaku individualnya tidak nyambung. Ayo teman-teman, perilaku individual itu jangan kemudian terlalu jauh jaraknya dengan perilaku komunal. Saat bersama itu dijaga adabnya, pun saat sendiri juga dijaga adabnya. Oke? Nah, jadi bahwa tentang malam ini, tema kita tentang manusia hipokrit itu sebenarnya untuk siapa? Nasihat untuk saya pribadi. Sebelum saya menyampaikan kepada teman-teman semuanya, ini nasihat untuk saya. Sebab apa? Tidak semua kebaikan bisa saya lakukan. Saya kalau soal puasa kalah jauh dengan Pak Syahri pojok itu. Beliau puasa Senin Kemis itu sudah 10 tahun lebih. Puasa Senin Kemisnya. Saya belum bisa istiqomah puasa Senin Kemis itu belum bisa.
Tapi karena kewajiban saya sebagai yang di depan, maka saya menyampaikan kebaikan. Karena tidak semua kebaikan bisa saya lakukan. Pun sama, tidak semua kemungkaran bisa saya hindari. Kemungkaran di HP ini kan tidak bisa semuanya saya hindari, Pak. Saya jujur, karena HP ini isinya banyak orang. Media sosial ini isinya banyak orang. Tidak semua kemungkaran bisa saya hindari. Saya bisa merasakan betul itu kalau misalnya ini malam Selasa, Sabtu, Ahad misalnya saya mengagendakan pulang ke Jogja, jenguk ibu saya di Jogja. Ya kan, biasanya pulang saya ke sini malam Senin, sampai sini sekitar jam 10 malam. Senin subuh kan jadwal saya ngimami. Itu saya biasanya pilih ayat-ayat yang pendek. Sebab apa? Pulang dari Jogja itu pikirannya mesti kacau. Hafalan Qur'annya kacau. Itu Mas. Padahal cuma perjalanan Sragen, Jogja, karena mata ini melihat banyak hal, itu ngimami subuh, hafalan ini kacau Mas. Hafalan Qur'annya kacau. Maka tidak semua kemungkaran itu bisa dihindari. Saya tidak bisa menghindari semua kemungkaran, paling tidak meminimalisir. Oleh karena itu, majelis ini ayo kebaikan-kebaikan yang masih bisa dilakukan, lakukan. Kemungkaran yang bisa dihindari, hindari. Ya. Yang berikutnya yaitu adalah tadi soal manusia hipokrit itu adalah kepribadiannya ganda, mentalnya ABS, mentalnya pelin-pelan. Ya. Baik, tadi soal sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada sholat isya dan sholat subuh itu, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangi sholat itu meskipun harus dengan merangkak. Nek ngerti pahalanya isya dan subuh. Ya, di hadis berikutnya disebutkan, andaikan ada laki-laki yang tidak pergi ke masjid dan di rumah itu tidak ada perempuan, tidak ada anak-anak, maka akan didatangi oleh Nabi, kemudian rumah itu dibakar. Andaikan tidak ada perempuan dan anak-anak dan laki-laki itu hanya di rumah, tidak datang ke masjid. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat menganjurkan, Nabi sangat memerintahkan agar orang atau laki-laki itu datang ke masjid sholat jamaah. Saya sampaikan satu kisah ini supaya yang senior-senior kita ini supaya istiqomah, Pak. Di Arab Saudi itu ada bapak-bapak, dia umurnya 50 lebih. Istiqomahnya 5 waktu di masjid luar biasa. Karena hidup sendiri, beliau berpesan kepada jamaah masjid. Jamaah masjid, kalau engkau dapati aku tidak hadir 2 kali sholat jamaah di masjid ini, berarti aku mati di rumah. Karena dia sendirian di rumah. Dia berpesan pada jamaah masjid, jamaah, kalau kau dapati aku tidak hadir 2 kali sholat jamaah berturut-turut, berarti aku mati di rumah. Sebab aku hidup sendiri di rumah. Maka waktu berlalu, orang itu tetap sholat jamaah terus 5 waktu. Karena harapannya adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Tadi pesannya adalah, andaikan 2 kali sholat dia tidak hadir, berarti mati di rumah. Tapi Allah berkehendak lain. Orang itu dimatikan oleh Allah di dalam masjid. Dimatikan Allah di dalam masjid. Ini kan proses panjang. Maka bapak-bapak kita ini, ya sesepuh-sepuh kita ini, ya kalau ingin dibafatkan oleh Allah dalam husnul khotimah, salah satunya adalah menjaga sholat jamaah. Baik, hampir sama ini, ya. Jadi bahwa seandainya di dalam rumah itu tidak ada wanita dan anak-anak, niscaya aku akan membakar rumah mereka dengan api. Ya, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa hukum sholat jamaah itu wajib. Ya, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib. Apa dalilnya? Tadi itu, ya, laki-laki yang tidak mau datang ke masjid akan didatangi Nabi dengan menggunakan api untuk dibakar rumahnya. Itu dalilnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Yaitu ketika Nabi mengatakan sholat jamaah itu pahalanya 27 dibandingkan sholat sendiri. 27 itu berarti jamaah di dalam masjid, 25 itu adalah jamaah di luar masjid. Jadi kalau di dalam masjid pahalanya 27, kalau di luar masjid 25, kalau sendirian 1.
Jadi kalau ada dua hadis, satunya kok 27, satunya kok 25. 27 itu adalah sholat jamaah di dalam masjid, 25 itu adalah sholat jamaah di luar masjid. Hadisnya begitu. Oke. Baik, ini juga sama, yaitu tentang munafik itu. Dia duduk seraya memperhatikan matahari di saat matahari berada di antara dua tanduk setan, yaitu saat hendak tenggelam, baru ia berdiri lalu mematuk, maksudnya sholat dengan cepat sebanyak 4 patukan rakaat tanpa menyebut Allah kecuali sedikit. Perilaku orang munafik. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, soal poin terakhir di kajian kita malam hari ini. Ya, kaum muslimin ini, di dalam tubuh kaum muslimin ini kan banyak orang-orang yang kemudian punya niat jahat terhadap kaum muslimin. Sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang itu kan ada terus. Baik levelnya negara, organisasi kan ada terus. Ada orang-orang disusupkan masuk ke dalam jamaah-jamaah pengajian, masuk dalam organisasi-organisasi dakwah. Ya, mudah-mudahan di antara kita ini tidak ada yang punya niatan seperti itu. Mudah-mudahan kita ini ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan, ya. Nanti silahkan baca kasusnya Elin Cohen, ya. Itu ada di film The Spy. Anak-anak muda senang kalau dengan film-film intelijen itu. Ada film judulnya The Spy, SPY. Itu silahkan baca, itu silahkan ditonton. Bagaimana intelijen kemudian berkewarganegaraan, lahirnya di Mesir, kemudian pada akhirnya mati digantung di Damaskus, Suriah. Luar biasa perjalanannya, ya. Jadi lahir di Mesir, kemudian direkrut dekat dengan pejabat Suriah, ya, sampai kemudian mau diangkat menjadi Menteri Pertahanan, tapi kemudian pada akhirnya dia adalah menjadi agennya Mossad Israel. Itu kan orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Bahasa Arab pinter, Inggris pinter, bahasa Israel juga bisa, ya. Bagaimana kasus seorang profesor bahasa yang akan direkrut oleh Amerika, oleh CIA, tapi karena tidak mau jadi agen CIA, mobilnya itu remnya diblongke, akhirnya kemudian kecelakaan, mati. Bagaimana seolah-olah itu kecelakaan padahal itu adalah spionase. Bagaimana kemudian DNID itu ketangkap atas, ya, adanya intelijen yang disusupkan ke dalam tubuh PKI. Bagaimana dahulu tahun 90-an terjadi pengeboman gedung DPR, tapi sebelum sampai kawasan Senayan kemudian bomnya melempem karena disemprot air. Ya, itu karena ada orang-orang munafik di dalamnya. Ya, baca-baca nanti untuk memperkaya wawasan kita. Oke. Hadis terakhir, man ahsana sholata haitsu yarahun nas wa asaaha haitsu yakhlu fatilka istihanatun istahana biha rabbuhu azza wa jalla. Siapa yang melakukan sholatnya dengan baik karena dilihat oleh manusia dan melakukannya dengan jelek bila sendirian, maka hal itu merupakan penghinaan yang ia tujukan kepada Tuhan yang maha perkasa lagi maha agung. Jadi kalau kita sholat diperbaiki sebaik-baiknya performa kita di hadapan Allah, seolah-olah kalau kita itu sholat atau takut betul kepada Allah, ya. Salah satunya apa? Hadir di dalam sholat yang sholatnya itu kemudian agak lama sehingga kita menikmati sholatnya. Okay? Ayat-ayat yang penting, ayat yang menggugah perasaan kita, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita malam hari ini, teman-teman. Ya, bagaimana kita memperbaiki diri kita supaya tidak menjadi pribadi yang munafik secara perbuatan. Nah, insyaallah nek munafik i'tiqad sih enggak, ya. Keyakinan insyaallah tidak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.